Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Predictive Analytics. Pada pertemuan ke-14, kita akan membahas mengenai model machine learning, terutama untuk evaluasi model di klasifikasi report training model. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan membahas mengenai model machine learning. Kita akan fokus kepada melakukan evaluasi model di klasifikasi laporan untuk model pelatihan. Berikut merupakan tujuan dari pembelajaran, di mana targetnya adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi model, classification report training model. Nah, di dalam pembuatan laporan klasifikasi model training, terdapat beberapa istilah dalam classification report. Ya, ada 6 istilah. Ada yang namanya precision, recall, F1 score, akurasi, macro average, weighted average. Di mana presisi merupakan berapa banyak data yang diprediksi positif bernilai benar, sedangkan recall adalah dari data yang berlabel positif, berapa banyak yang diprediksi benar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, presisi ini berapa banyak data yang diprediksi positif bernilai benar, sedangkan recall adalah dari data yang memiliki label positif, berapa banyak yang diprediksi benar. Nah, kalau F1 score ini adalah nilai mean harmonik, sedangkan akurasi adalah nilai keakuratan model memprediksi label positif bernilai benar. Macro average ini adalah nilai rata-rata dari precision, recall, dan F1 score. Weighted average adalah nilai rata-rata dari semua nilai klasifikasi. Nah, berikut merupakan rumus perhitungan dari klasifikasi report training model. Presisi, ketika kita mencari presisi untuk nilai positif, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Precision sama dengan TP dibagi TP plus FP. Jadi true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Sedangkan untuk melihat presisi dengan kelas negatif, ini adalah precision sama dengan true negatif dibagi true negatif plus false negatif. Sedangkan untuk recall menggunakan rumus true positif dibagi true positif plus false negatif. Untuk kelas positif. Untuk recall kelas negatif, ini menggunakan rumus true negatif dibagi true negatif plus false positif. Untuk F1 score menggunakan rumus F1 score sama dengan 2 kali precision dikali recall dibagi precision plus recall. Macro average, macro classification ini adalah sum kelas 1 sampai dengan kelas, ya, classification dari kelas dibagi 2. Weighted average ini adalah weighted classification dari kelas 1 sampai dengan keseluruhan kelas. Classification class dikali support class dibagi dengan jumlah data. Untuk mencari akurasi adalah TP ditambah TN dibagi dengan banyaknya jumlah data. Kita masuk ke working space untuk membahas classification dari report training.
Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai precision, recall, dan juga F1 score. Membangun model mesin learning saja tidak cukup ya. Jadi ketika kita membangun mesin learning model saja tidak cukup. Kita perlu mengetahui seberapa baik model kita bisa bekerja, tentunya dengan sebuah ukuran ya, atau istilahnya adalah metrik. Nah, metrik evaluasi ini sangat banyak dan beragam. Ya, namun dalam tulisan ini akan fokus dengan evaluation metrik yang sering digunakan dalam model klasifikasi, seperti precision, recall, dan juga F1 score. Nah, kenapa kita akan membahas mengenai precision, recall, dan juga F1 score? Karena dengan ketiga metrik evaluation tersebut, mereka bisa memperlihatkan bagaimana model kita bisa mengambil suatu keputusan di dunia nyata. Ya, bisa dari urusan bisnis sampai dengan melakukan diagnosa medis. Nah, namun kita tidak dapat membicarakan precision, recall, dan F1 score sebelum memperkenalkan mengenai confusion metric. Ya, nah memang agak sulit ya terkadang memahami istilah dengan confusion metric. Nah, confusion matrix ini pada prinsipnya sebenarnya tidak membingungkan ya. Jadi di sini yang membingungkan itu justru adalah terminologinya. Nah, kita akan membahas mengenai binary classification ya. Jadi kalau binary classification itu memprediksi ya atau tidak, 0 atau 1 gitu ya, benar atau salah. Nah, ini adalah bentuk dari confusion metriknya seperti ini. Misalkan di sini adalah aktualnya, ya aktualnya 0, di sini 1, di sini adalah prediksi. Ya, jadi kalau ada diketahui aktualnya bernilai 0, diprediksi sebagai 0, maka dia ada true negatif. Apabila aktualnya adalah 0, diprediksi sebagai 1, dia adalah false positif. Apabila aktualnya 1 dan diprediksi sebagai 0, ini adalah false negatif. Dan apabila aktualnya 1, diprediksi 1, di sini adalah true positif. Ya, ini adalah confusion matrix. Nah, 0 untuk label negatif dan 1 untuk label positif, ini ada beberapa istilah. Ya. Jadi ada true negatif, ini model memprediksi data ada di kelas negatif, dan yang sebenarnya data memang ada di kelas negatif. Kemudian true positif, model memprediksi data di kelas positif, dan yang sebenarnya data memang ada di kelas positif. False negatif atau FN ini adalah model memprediksi data di kelas negatif, namun yang sebenarnya ada di kelas positif. Kemudian ada false positif, model memprediksi data ada di kelas positif, namun yang sebenarnya ada di kelas negatif. Nah, kenapa ini disebut sebagai confusion matrix? Ya. Nah, untuk mempermudah, kita biasanya mengambil contoh mengenai medical testing ya. Misalkan orang yang terkena kanker atau tidak. Kita anggap yang terkena kanker ini kita kasih label positif, sedangkan yang tidak ini kita kasih label negatif. True negatif ini artinya apa? Model memprediksi seorang pasien tidak terkena kanker. Dan memang kenyataannya pasien itu tidak terkena kanker. True positif memprediksi seorang pasien terkena kanker
Dan memang kenyataannya pasien itu terkena kanker. Sedangkan false negatif adalah model memprediksi seorang pasien tidak terkena kanker, padahal pasien tersebut terkena kanker. False positif, model memprediksi seorang pasien terkena kanker, padahal pasien tidak terkena kanker. Pemilihan mana kondisi label positif atau negatif ini bebas, ya, kebebasan dari si pembuat model. Nah, misalkan ya di sini ada desain model ya menggunakan confusion matrix ya. Aktualnya 111111101, diprediksinya 10001111010. Ya, confusion matrixnya dia akan melihat aktualnya bagaimana dan prediksinya seperti apa. Nah, sini misalkan kita menggunakan sintak from scalar matrix import confusion matrix, aktualnya dan juga confusion matrixnya. Nah, dia akan menghasilkan output dengan array 13 dan 42. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan heat map ya, pakai library seaborn.matplotlib. Ya, nah, pakai heat map nanti akan menghasilkan hasil seperti ini. Jadi semakin tinggi ya, akan semakin terlihat lebih soft ya, seperti itu. Dari confusion matrix di atas seharusnya kita bisa melihat ya dua tipe kesalahannya. Ada false negatif, itu adalah tipe 2 error, dan false positif, tipe 1 error. Ya, jadi kalau Fn ini tipe 2 error, kalau Fp ini tipe 1 error. Nah, dari kedua istilah ini menjadi sangat krusial ketika kita membicarakan masalah precision dan juga recall. Nah, presisi dan recall. Secara definisi, presisi adalah perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang diprediksi positif. Atau bisa juga dituliskan menggunakan rumus seperti ini, ya. True positif dibagi true positif plus false positif. Sedangkan untuk recall secara definisi adalah perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang sebenarnya positif dan dapat dituliskan dengan menggunakan rumus seperti ini. Recall sama dengan TP dibagi TP plus Fn. Nah, pada prinsipnya, kalau kita lihat kedua persamaan di atas dan membandingkannya, kita bisa melihat adanya perbedaan ya, di mana precision punya variabel false positif, ya, sedangkan recall false negatif. Nah, jadi perbedaan antara precision dan recall, kalau di precision ini adalah false positif, sedangkan di recall adalah false negatif. Nah, dari persamaan kita tahu semakin kecil false positif, maka precision ini akan semakin besar. Ya. Jadi semakin kecil false positif, maka presisinya besar. Sedangkan untuk recall semakin kecil false negatif, maka recall-nya semakin besar. Nah, jadi yang mana yang harus dipilih? Apakah presisi atau recall? Nah, jawabannya tergantung ya, tergantung pada masalah atau dataset
yang kita gunakan. Misalkan kita ambil lagi contoh mengenai medical testing. Mana yang lebih buruk saat model kita memprediksi pasien terkena kanker padahal tidak terkena kanker, atau saat model kita memprediksi pasien tidak terkena kanker padahal terkena kanker? Ya, jadi ini kita bisa melihat ya, mana yang lebih buruk. Nah, eee, secara umum akan jauh lebih fatal jika model memprediksi pasien yang tidak terkena kanker padahal terkena kanker. Jadi sebaiknya model memiliki nilai recall yang tinggi. Nah, kemudian kenapa kita tidak memilih model dengan precision dan recall yang sama-sama punya skor yang tinggi? Nah, di sini merupakan pembahasan yang cukup, eee, menarik ya, karena adanya dilema antara precision dan juga recall. Nah, dilemanya apa? Karena adanya trade off di antara keduanya, yang artinya ketika recall sangat tinggi, precision-nya akan sangat rendah. Begitu juga sebaliknya. Meskipun memang ada situasi yang ideal, di mana data dapat dipisahkan dengan sempurna, kita bisa mendapatkan skor 1.0 di antara keduanya. Namun, hal ini hampir tidak pernah terjadi di dunia nyata. Ya, sehingga kenapa ketika kita melakukan pemilihan model, seharusnya kita tidak menggunakan skor di antara keduanya, ya. Nah, ini tadi ya, karena ada dilema antara precision dan recall, di mana ketika recall-nya tinggi, precision-nya akan sangat rendah. Tapi bila precision-nya tinggi, recall-nya akan sangat rendah, ya, kebalikannya. Sehingga apa? Sehingga untuk menjembatani hal tersebut, skor yang kita gunakan adalah F1 score. Secara definisi, F1 score adalah harmonic mean dari precision dan recall yang secara matematik dapat ditulis sebagai berikut. 1/F1 score sama dengan setengah dari 1/precision ditambah 1/recall. Nah, nilai terbaik F1 score adalah 1 dan nilai terburuknya adalah 0. Secara representasi, jika F1 score punya skor yang baik, mengindikasikan bahwa model klasifikasi kita punya precision dan recall yang baik, ya. Nah, kita akan mencoba menghitung precision, recall, dan F1 score menggunakan data sebelumnya, ya. Ini menggunakan sklearn metric yang mengimport F1 score, precision score, recall score gitu ya. Nanti dia akan mengeprint recall, precision, dan F1 score. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa recall-nya ini 33%, precision-nya 4, F1 score-nya 36%, ya. Jadi kok dilihat memang, untuk data yang digunakan ini, tingkat evaluasinya masih sangat rendah, ya, kurang baik. Sehingga mungkin nanti perlu diperhatikan kembali, ya apakah memang data yang digunakan ini masih banyak data
yang memiliki noise atau memang modelnya yang belum fit atau suitable dengan dataset yang ada. Nah, ini ada code classification report ya. Jadi kalau kita lihat ini ya memang sudah kita gunakan ya. Kita fokus kepada pembuatan report ya. Jadi di materi sebelumnya ini sudah kita pelajari ya untuk bagaimana kita membuat model ya dari melakukan dropping kolom, encoding, dan juga melakukan splitting data. Nah, di sini adalah proses membuat classification report. Ya, jadi ini yang kita tekankan di dalam melakukan pembuatan laporan klasifikasi di classification report. Nah, ini contoh laporan dari classification report training model menggunakan logistic regression. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada presisi, ada recall, ada F1 score, dan support. Ya, jadi di sini kelas 0 presisinya 83%, recallnya 91%, F1 score-nya 87% dengan support sebanyak 3.575. Kemudian kelas dengan label 1, presisinya sebanyak 65%, recall-nya 49%, F1 score-nya 56, dengan support sebanyak 1.290. Dan akurasinya bernilai 80% dari sejumlah 4.865 dataset. Ya, jadi ini adalah contoh classification report dari training model ya di dalam logistic regression. Jadi di sini kita bisa melihat ya nilai untuk akurasinya ya, kemudian macro average-nya 72% dan weighted average ini adalah 79%. Oke, kita akan masuk membahas mengenai summary classification report training model. Baik, kita masuk ke working space ya di dalam melihat atau membuat confusion metric. Ya, jadi kalau misalkan kita memiliki matrik confusion ya, di mana di sini kita ketahui ini adalah data aktualnya ya, ini data aktual no churn, ini adalah data aktual churn, dan di sini adalah prediktifnya atau prediksinya no churn dan churn. Dimana kalau kita lihat ya di sini TN ini memiliki jumlah dataset sebesar 3237 yang berhasil diklasifikasikan, dan FE ini sebesar 338, FN adalah 652, dan TP adalah 38, dan data support untuk no churn ini sebesar 3.575, dan data support untuk churn ini sebesar 1.290. Jadi kalau kita total, data yang kita gunakan sebanyak 4.865. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita bisa mencari ya tadi
precision, recall, F1 score, akurasi, macro average, dan weighted average. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, klasifikasi label data berdasarkan CM-nya. Jadi di sini label datanya kita klasifikasikan. Ada TN jumlahnya 3.237, FN sebanyak 652 data, TP sebanyak 638 data, dan FP sebanyak 338 data. Ya, kemudian kita akan melakukan klasifikasi ya terhadap kelas 0 maupun kelas 1. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita akan melakukan atau mencari nilai untuk kelas 0. Ya, berarti kalau kita mencari presisi adalah TN dibagi TN plus FN. Ya, jadi kalau kita mencari presisi, ini adalah TN dibagi TN plus FN. Ya, jadi E11 ini adalah TN. Ya, kemudian TN ditambah FN. Ya, E11 tambah E12. TN ditambah FN. Ya, ini untuk mencari klasifikasi untuk kelas 0. Bagaimana dengan kelas 1? Ya. Presisi untuk kelas 1 ini adalah TP dibagi TP plus FP. Ya. Jadi kalau kita lihat di kelas 0 ini adalah TP dibagi TP plus FN ya, E13 tambah E14. Nah, kemudian kita masuk ke recall. Recall untuk kelas 0 ini rumusnya adalah TN dibagi TN plus FP. Ya. Jadi TN dibagi TN plus FP. E11 dibagi E11 plus E14. Untuk recall kelas 1 atau positif, ini rumusnya adalah TP dibagi TP plus FN. Jadi kalau kita lihat di sini, ya recall adalah TP dibagi TP plus FN. Ya, E13 dibagi E13 ditambah E12. Nah, kemudian mencari F1 score. Ya, F1 score ini rumusnya adalah 2 kali precision dikali recall dibagi precision plus recall. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini 2 kali H11 presisi dikali I11 recall dibagi precision ditambah recall. H11 ditambah I11. Ya. Nah, ini juga sama ya untuk mencari kelas 1. Jadi kita akan mencari 2 kali presisi dan recall yang ada di kelas 1 dibagi precision dan recall yang ada di dalam kelas 1. Ya. Jadi kalau di sini kelas 0 ini supportnya 3575 dan kelas 1 ini supportnya sebanyak 1290. Nah, kemudian di macro average ya. Jadi kalau di macro average ini rumusnya adalah banyaknya kelas ya. Classification class dibagi 2. Jadi sini kelasnya kebetulan ada 2,
kelas 0 dan juga kelas 1 atau kelas positif dan kelas negatif dibagi 2 ya. Dapatlah nilai 0,74. Nah, makro average ini juga sama ya. Untuk recall ini rumusnya sama. Jadi banyaknya kelas ya. Sum dari banyaknya kelas dibagi dengan 2. F1 score untuk macro average ini juga sama. Ya, jadi banyaknya kelas ya, sum banyaknya kelas kemudian dibagi 2 ya. Nah, ini sebanyak 4.865 dari keseluruhan data ya ini ya. Kemudian ada weighted average. Nah, weighted average ini adalah sum dari keseluruhan data dari classification class dikali support ya dibagi jumlah data. Ya, jadi kalau kita lihat weighted average ini adalah sum dari klasifikasi ya, jadi H11 ya kelas 0 dikali ya supportnya, support dari kelasnya, kemudian kelas 1 ya dikali dengan supportnya, kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah data ya, K11 dengan K12 ya, didapatlah hasil 0,78. Untuk recall juga sama ya, jadi 0,91 dikali supportnya, kemudian 0,49 dikali supportnya dibagi banyaknya jumlah data. Untuk F1 score ini juga sama ya. Jadi classification class-nya dikali supportnya ditambah klasifikasi kelas 1 atau positif dikali dengan supportnya, kemudian hasil ini dibagi dengan banyaknya jumlah data ya. Ini cara untuk mencari weighted average. Bagaimana dengan mencari akurasi? Ya, untuk mencari akurasi ini menggunakan rumus TP ditambah TN dibagi jumlah data. Ya, jadi kalau kita lihat di sini di rumusnya TP plus TN dibagi banyaknya jumlah data. Ya, 4.865. Ya, sehingga didapatkan akurasinya adalah sebesar 80%. Ya, dengan recall 80%, precision 78%, dan F1 score sebanyak 79%. Ya, jadi ini adalah working space kalian yang bisa membantu untuk mencari nilai-nilai precision, recall, F1 score, dan juga support. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa memberikan wawasan yang lebih baik bagi kalian di dalam melakukan proses pemodelan di dalam machine learning ya, sampai dengan pembuatan report data training. Baik, kami akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.